Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Gedung Nusantara 3 DPR RI dan akan menjadi narasumber di Media Center DPR RI terkait dengan perundungan. Jadi akan ada satu anggota dewan ya, Pak Mustafa Kamal dari fraksi PKS, kemudian ada dari KPHI, ada dari KPPA, dan juga saya yang menjadi salah satu juga narasumber ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Saat ini sudah hadir Pak Mustafa Kamal, anggota Komisi 10 dari fraksi PKS. Kemudian Ibu PLT Deputi Pemenuhan Hak Anak Perempuan Kementerian PPA, Ibu Rini Handayani. Kemudian pemerhati anak dan pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Ya. Betul Bapak, kepala sekolah dulu. KPI Bapak Kalian. Terima kasih yang saya hormati Pak Ibu Reni, Bu Retno, Pak Kawian, dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Ya, saya prihatin sekali dari Komisi 10 DPR RI terkait ini intensitasnya semakin tinggi. Itu juga persoalannya ya. Jadi bukan hanya kasus kualitasnya semakin parah gitu, tapi juga ini berita terus-menerus gitu ya. Nah, ini saya lihat satu efek yang tidak kita cukup bisa antisipasi. Itu artinya memang kita harus akui bahwa perangkat-perangkat yang ada, terutama pendidikan, itu belum mampu ya, mendeteksi secara dini, mengantisipasi perkembangan situasi anak didiknya sendiri. Nah, ini ternyata disrupsi juga ya, dalam pendidikan, bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga ada hal-hal baru yang harus dicermati. Berarti sistem Merdeka Belajar yang digagas Menteri Nadiem Makarim ini tidak apa gitu ya? Karena meninggalkan pendidikan karakter. Yang kedua, justru malah menyuburkan perilaku negatif gitu. Jadi seperti ya tadi perhubungan, kemudian kegiatan yang negatif lainnya. Jadi orang anak-anak tidak malas jadi belajar, dia mengambil teknologi, kemudian guru-gurunya juga itu. Yang penting kan dia ngajar, saya dapat gaji tinggi loh kan gitu. Ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Parlemen yang sudah mengangkat isu ini. Terima kasih Pak Kamal dan juga Pak Kawian. Kita pertama kali juga ingin mengucapkan ya, ini kita berduka semua generasi bangsa kita yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa kita, yang memimpin bangsa kita ke depan. Ternyata isu sekarang bukan isu lagi, berita-berita yang terkuak di permukaan ini semakin banyak ternyata tantangan yang dihadapi. Nah, tadi Pak Kamal sudah menyampaikan bahwa negara sudah berbuat banyak sebenarnya. Undang-undang, kalau kita katakan sekarang darurat kekerasan, dulu juga darurat kekerasan, makin lainnya impres, sehingga undang-undang perlindungan anak sampai kita ubah 2 kali mengalami perubahan. Undang-undang 23 2002, kemudian diubah menjadi Undang-undang 35 2014. Nah, disitulah masuk salah satu pasal di pasal 54 itu, bahwa terjadinya kekerasan bagi kita yang memenuhi atau yang mengadakan berinteraksi melayani anak termasuk di satuan pendidikan. Nah, itu ditambah ya hukumannya 1/3 itu sudah ada dalam undang-undang kita, Undang-Undang 35 2014, dan tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan saja, tapi itu bahkan dimasukkan juga alumni di situ. Kenapa anak itu melakukan hal yang seperti itu? Pasti dia ada yang dilihat, ditiru. Ya, anak itu terlahir putih, bersih, suci. Dia tidak mau dilahirkan dari keluarga makmur. Dia tidak ingin dia menjadi pelaku kekerasan. Dia ingin melakukan, dia ingin ingin dihargai. Ya, coba kita lihat kasus-kasus perundungan yang terjadi. Itu kan karena
dia ingin diakui sebagai ketua geng, dia ingin diakui sebagai orang yang hebat di antara teman-temannya. Nah inilah mungkin yang tidak didapat oleh anak kita, apresiasi, pengakuan mulai dari dalam keluarga. Nah betul apa yang tadi Bapak Akmal sampaikan, mendidik dan mengasuh anak itu suatu hal yang berbeda. Ya, jadi guru tidak hanya sekarang hanya mendidik, tapi juga mengasuh gitu, sebagai pengasuh. Karena kalau 24 jam waktu anak itu sepertiganya ada dalam keluarga, maka pengasuh pertama dan utama yang harus dikuatkan memang fungsi keluarga. Sebenarnya itu persoalannya itu ada di mana ya? Jadi seperti itu berulang. Apakah ada di orang tua, anaknya, atau faktor lain di sekolah dan lain. Menurut pandangan Bu Retno seperti apa itu? Iya, pertama kalau Federasi Serikat Guru Indonesia ya, kebetulan saya di situ ketua Dewan Pakar, kami mengumpulkan data nih. Data tahun 2023 terkait perundungan itu ada 23 kasus dari Januari sampai September. Dari 23 kasus itu 2 diantaranya meninggal dunia dari perundungan itu. 1 karena disiram oleh, kemudian itu mengalami hingga 80%. Lalu dari kasus yang di 2023, 2 kasus anak yang semuanya SD. Cuma yang satu di rumah, yang satu lomba. Kemudian dari kasus ini, penerapan disiplin pada sekolah terkait dengan tata tertib itu juga mengandung kekerasan. Di antaranya adalah pendisiplinan soal rambut. Jadi kita mungkin masih pernah dengar ya Pak Kamal yang gara-gara nggak pakai ciput, kemudian 14 anak mengalami pencukuran pitak di depan kepala, dan ada kasus di anak laki-laki cuma disisain rambut samping gitu. Jadi yang di tengah botak, dan itu dilakukan oleh para pendidik karena dianggap tidak anak ini tidak disiplin. Padahal mendisiplinkan anak dengan begitu, selain mempermalukan anak, menimbulkan dendam. Jadi sesungguhnya tidak akan mengubah anak. Kalaupun dia mengubah hanya karena takut aja, tapi bahwa dia akan menyadari kesalahan, itu tidak akan terjadi. Nah, lalu yang terkait dengan kenapa anak melakukan ya. Kalau anak melakukan, jadi saya juga ingin mengatakan beberapa kasus ya, tahun 2022 misalnya, anak yang ribut, kemudian misalnya disuruh makan sampah plastik. Jadi terus di kasus lupa bawa kompos, kemudian disuruh WC. Nah itu kan hukuman-hukuman yang kerap tidak menyentuh fisik tapi mengakibatkan psikis. Maka di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 yang tadi disebutkan oleh Ibu Rini, itu Kemendikbudristek memperbaiki tadi Permendikbud 82 dengan tujuan apa? Karena di 82 memang banyak hal harus diperbaiki. Nah, salah satunya di situ disebutkan dalam pasal 5 bahwa kekerasan itu udah berkembang yang disebutkan Kemendikbud. Pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis itu dimasukkan, kekerasan seksual, kemudian bahkan kebijakan yang mengandung kekerasan juga, kemudian intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan bentuk lainnya. Nah, kenapa semuanya ini terjadi? Satu, ada 3 faktor. Faktor yang pertama anak melakukan tindak kekerasan adalah lingkungan keluarga. Kita menyebutnya faktor internal. Faktor internal ketika dia tumbuh besar itu, dia itu dimaki, dicaci, dipukul kalau salah. Maka dia akan belajar bahwa kalau nggak suka atau orang berbuat salah, pukul aja gitu. Karena anak-anak ini sebenarnya buat saya bukan diwariskan kekerasan itu, tapi anak-anak ini sebenarnya belajar. Jadi yang dibilang meniru tuh anak mempelajari, oh gini ya orang dewasa memperlakukan orang untuk suatu kesalahan gitu. Nah itu yang kemudian peniruan berulang itu terjadi ya. Nah itu pertama adalah itu, dan ketika anak memasuki dunia sekolah, rasa sakit, kan dia nggak mungkin ngelawan orang tuanya, membalik mukul orang tuanya. Nah rasa pedih, rasa sakit itu yang tertanam terus menerus dalam hati dan nggak pernah dipulihkan. Ketemulah teman sebaya. Nanti dia cari yang lebih lemah dari dirinya, di situ pelampiasan terjadi. Maka ada istilah bully. Nah itu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya anak-anak yang nggak sehat mental yang melakukan itu. Karena kalau anak-anak itu bahagia, terpenuhi semua dalam arti bukan materi, tapi adalah
kesehatan mentalnya, dia bahagia, dihargai, penuh kasih sayang, kehangatan, harmonis, dia nggak mungkin nyakitin orang lain. Itu faktor internal. Yang kedua, kita menyebutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah ketika anak-anak mulai bergaul. Contoh Cilacap, bikin geng, isinya pasti anak-anak yang senasib, pernah dipukul, dicaci, dimaki. Nah, mereka mengembangkan bentuk kekerasan dalam gengnya itu. Dan ini kasus yang Federasi Serikat Guru kumpulkan, dari 23, 50%-nya terjadi di lingkungan sekolah. 50% terjadi pada jenjang pendidikan SMP. Semuanya di sekolah. Tapi terjadinya di SMP. Kami hanya fokus di sekolah dan yang dilaporkan polisi. Kenapa yang dilaporkan polisi? Karena itu yang berat. Itu yang berat loh 23 ini sampai September ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 23 tadi terjadi separuhnya di jenjang SMP. Kenapa? Karena SMP usia 13-15 tahun. Itu adalah jenjang adalah middle kalau dalam psikologi. Middle ini orang yang udah nggak kanak-kanak, tapi dia juga nggak belum remaja. Itu akan mencari jati diri karena kebingungan. Di situ kalau salah gaul, habis. Nah, makanya faktor eksternal, pergaulan itu sangat mempengaruhi. Nah, itu yang kedua. Jadi faktor internal dan eksternal tadi ya. Nah, yang ketiga, saya lebih menyebutnya faktor situasional. Nah, situasional ini ternyata saya temukan beberapa kasus ketika saya di KPAI, karena saya bidang pendidikan waktu itu. Ternyata orang tua yang berpisah itu walau tidak semuanya berdampak pada kejiwaan anak-anak. Jadi dia untuk cari perhatian dan lain-lain melakukan kekerasan ternyata. Lalu yang kedua adalah faktor itu bisa saja dia sebenarnya nggak mau tawuran, tapi dipaksa dan ancaman oleh kakak kelas. Jadi sebagai junior dia takut, akhirnya dia ngelakuin. Itu juga situasional. Nah, yang terakhir untuk situasional ini, saya rasa perkembangan teknologi seperti tadi Kemal katakan itu betul terjadi. Tontonan-tontonan yang dengan penuh kekerasan menginspirasi. Bisa jadi kesadisan yang dilakukan oleh anak-anak kita saat ini itu karena dia menonton atau mungkin mengembangkan yang sebelumnya kekerasan itu juga dia lakukan. Jadi pasti itu bukan kejadian pertama. Nah, tontonan ini selain YouTube adalah game online. Saya pernah menemukan game online itu yang bully. Jadi gimana caranya bully sampai nyakitin. Kedua adalah bagaimana caranya membalas dendam dengan membunuh. Jadi ada berdarah-darah, ada itu. Dan itu ada gitu. Nah, ketika itu akhirnya dilaporkan, dihapus tuh oleh Kemeninfo. Nggak lama muncul yang serupa dengan nama berbeda, munculnya lebih banyak lagi. Jadi kita ini memang sulit betul membesarkan anak pada generasi Z. Karena mereka ini dikepung tidak hanya oleh perilaku kita, orang dewasa yang mungkin tidak memahami perkembangan psikologinya mereka, ya. Dan plus gitu, anak SMP ini kan misalnya untuk SMP ya, anak SMP ini tuh sebenarnya lagi ini seneng sama temen. Jadi dia mulai menjauh dari orang tua. Nah, orang tua yang nggak paham, ngelarang berteman, ngelarang itu juga membuat anak mengalami tekanan secara psikis. Jadi banyak faktor sebenarnya, dan ketika dia tekanan psikis nggak boleh main, dia di rumah aja, di kamar aja. Nah, di situ bisa kecanduan pornografi, bisa kecanduan game online yang penuh dengan kekerasan tadi. Peran KPA itu seperti apa untuk menyelesaikan hal agar tidak terjadi lagi? Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Mustafa Kamal, Ibu Rini, Bertua yang saya hormati. Izinkanlah saya menyampaikan data sedikit yang ada di KPAI selama 2023 dari Januari sampai Agustus 2023. Kami mencatat ada anak korban kekerasan seksual ada 112. Anak korban ada 84, anak korban 39, anak korban bencana alam ada 38, dan anak korban ada 37. Kemudian kaitannya dengan hubungan antara korban dengan pelaku yang tercatat di kami, ayah kandung itu dalam berbagai kasus ya, dalam berbagai jenis korban itu ada yang tertinggi, kemudian disusul ayah tiri, teman, pengajar atau guru, tetangga, ibu kandung, dan seterusnya. Tadi Pak Mustafa Kamal menyinggung soal pendidikan keluarga. Saya kira dengan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang serumah, orang tua di sini, maka ini memberi syarat kepada kita bahwa kita harus segera
membenahi sistem pendidikan dan pengasuhan yang ada di keluarga. Karena anak-anak yang bergaul di luar, baik di sekolah maupun di luar rumah, itu kan bekalnya dari keluarga. Tadi moderator juga Pak Mustafa Kamal menyebut kita sudah dalam situasi darurat seperti ini. Mungkin ada kurikulum yang salah, mungkin terlalu membebankan aspek kognitif, kurang mengedepankan nilai-nilai moral, etika, budaya, dan sebagainya. Saya kira itu perlu kajian mendalam dalam rangka kita memberikan rekomendasi tentang perbaikan kurikulum, sistem pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim Saputra Sregar. Jadi pertanyaan saya untuk ke empat narasumber. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah kasus anak ini sebenarnya sangat kompleks sekali dan sangat banyak yang harus kita bahas. Jadi yang pertama pertanyaan saya sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak dari anggota DPR dari fraksi PKS tadi dan juga dari KPAI. Saya tadi mendengar tadi setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Memang betul, itu dalam Al-Quran juga dibilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya mau bawa kemana. Terus yang jadi permasalahan pertanyaan saya, ini ada beberapa kasus juga yang seharusnya itu harus dibenahi dan harus dibicarakan khusus oleh Komisi 10. Kenapa saya katakan demikian? Hampir saya rata-rata yang saya lihat kasus perundungan pembulian itu, kita cek lokasi anak itu yang membuli, lokasi kita cek anak itu yang melakukan perundungan, itu berapa jauh lokasi rumahnya dengan sekolahnya. Ini jadi permasalahan. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat setiap tahun penerimaan siswa baru selalu ribut masalah pendaftaran sekolah terkait dengan selain zonasi tadi, terus yang kedua masalah undang-undang KPAI, terus yang ketiganya itu sistem cara mengajar. Kenapa saya katakan demikian? Berapa jumlah pegawai negeri sekarang di sekolah Pak, dan yang kita bandingkan dengan honorer yang sampai saat ini tidak diangkat-angkat, walaupun mudah-mudahan dengan undang-undang ASN ini mereka itu bisa diangkat. Itu juga menjadi bahan pertimbangan kita sehingga guru-guru itu apatis untuk benar untuk kurang begitu ini terhadap siswa. Mungkin itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini juga Bapak dan Ibu narasumber sepakat bahwa kekerasan kepada anak menikah. Lalu saya tanya sama yang lembaga sama menteri, apakah sudah optimal masing-masing bagai kepentingan itu? Apakah sudah optimal bekerja? Kita udah tahu sekarang menikah. What next? Apa yang kita lakukan? Tadi dengan ada faktor keluarga, ada faktor anak. Saya ingin ditelusuri mana yang paling menikah, dari mana? Apa faktor keluarga? Apakah tadi melakukan kasusistis? Ada kasusistis. Tentu ini ya nomor sekian itu. Tadi ada bilang sampai terasa. Seperti saya. Berhenti nggak kita sampai di sini? Ada nggak kemungkinannya koordinasi antar kementerian, lembaga dan yang lain mengatur ini? Kalau harapan orang tua, betul. Saya waktu kecil, bapak saya, kalau saya dekat aja, saya takut kok. Saya takut. Sekarang anak saya ketahui kalau nah, tidak bisa kita samakan. Ini kita keluarga menurut sekarang. Nggak bisa. Harus ada yang lain. Terlalu itu koordinasi lah pertanyaan saya. Koordinasi lah Kementerian Agama antar lembaga, DPR, apa kita lakukan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan juga berbagai kasus. Ini bukan kasus baru, dari dulu sampai sekarang sama terjadi. Nah sekarang masalahnya mulai dari membaca.com sampai sekarang orang podcast video
Saya benar-benar hanya ingin mengontrolnya di hulunya ini, jangan hilirnya kita berdebat. Jadi artinya konten-konten ini yang harus pemerintah sangat ketat, Kapolri yang bikin semacam aturan yang ketat, mungkin juga kaitan dengan Kominfo dan sebagainya. Nah, apa kira-kira kalau dari data sendiri apa yang bisa dilakukan misalnya? Apakah benar-benar kita membuat semacam pembatasan atau di take down semua hak konten-konten yang tidak benar itu seperti halnya pornografi dan sebagainya. Kemudian ada batasan buat anak-anak buka HP, apapun sama sekali anak-anak nggak boleh buka HP seperti luar negeri. Luar negeri kan Facebook itu nggak boleh 17 tahun ke atas. Ini anak-anak kelas 6 SD di bawah 10 tahun udah pada punya Facebook, punya akun media sosial. Kita uncontrollable semuanya, nggak ada yang terkontrol. Nah itu bisa nggak kira-kira dari sisi itunya, dari sisi regulasi dan sebagainya. Itu aja Pak, makasih. John, konten, apalagi mendorong lahirnya platform-platform alternatif punya republik sendiri sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, anak-anaknya, masa depannya. Ya kita susah sekali itu, sudah bertahun-tahun berhitung dekade di gedung parlemen ini. Itu undang-undang PDP saja baru jadi kemarin Pak. Itu saya kira dari 10 tahun yang lalu. Itu kenapa susah untuk satu undang-undang saja? Pak Jokowi kemarin akui betapa terlambatnya regulasi kita untuk mengantisipasi itu. Kebetulan ada masalah bisnis ya kan. Ini masalah masa depan anak itu jauh lebih kebobolan kita ini. Bukan hanya masalah bisnis, kalau bisnis mungkin langsung terasa. Ada yang berkurang cuannya ya kan. Tapi ini anak kita sudah dikorbankan sedemikian rupa. Negara tidak hadir Bapak, mohon maaf. Betul Pak. Negara tidak hadir. Di negara-negara Skandinavia, di Eropa bisa mereka itu membuat kebijakan. Kalaupun tidak sampai seperti Cina, ya, sampai negara itu tutup dulu, nanti sampai punya alternatif sendiri, platform sendiri yang bisa dikendalikan negara baru dibuka. Ini tidak cukup untuk mengatasi itu. Jadi padahal ketahanan keluarga ini adalah inti, dan kalau saya lihat ini akan menjadi nilai kompetisi Indonesia di masa depan. Di saat banyak negara-negara besar maju yang gagal jebol ketahanan keluarganya, kalau Indonesia justru bisa kuat kokoh ketahanan keluarganya, itu dengan sendirinya kita punya modal dasar masa depannya unggul. Itu tinggal tunggu waktu aja. Ya, tapi kalau kita tidak di pangkalnya nih, di hilirnya kita benahi, ya memang ya sekolah pun nanti akan tetap ya. Tapi saya akan tetap ya di sekolah ini kita harus perbaiki, setidaknya lumayan lah ya, mencegah ketika di sekolah terjadi sesuatu. Tapi tetap modal dasarnya harus dari rumah. Pak Erwan, Pak Demida dan juga Pak John ya tadi yang menanyakan pertanyaan yang sangat mendasar gitu ya, mendasar sekali. Memang betul Pak Erwan, Pak Erwin ya, dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini terjadi pembiaran oleh guru. Zonasi mungkin saya nggak ini ya, cuma saya agak kaget juga sih, masa deket rumah nggak dapet ya, pasti ada sesuatu itu karena logikanya harusnya dapat ya. Tapi itu perlu lebih jauh sih ya, maka saya pikir nggak sulit saya menanggapi. Yang kedua koordinasi antar KL tadi sudah dijawab dan itu memang pas lah untuk beliau nih, apalagi ini Menteri Koordinasi ini ya, tugas utama. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi ya konten dan bagaimana aturan ketat itu dimulai dari hilir gitu ya, dari hulu ke hilir ya, jadi hulunya yang dibenahi, kan gitu kan. Saya sepakat dengan itu, misalnya soal guru ya. Jadi bagaimana kemudian sekolah-sekolah guru, walaupun sekarang tuh nggak sekolah di IKIP gitu, yang namanya IKIP dulu atau UNJ itu sekarang juga bisa jadi guru gitu. Nah ini yang kemudian juga membuat para guru tuh tidak memiliki ilmu didaktik sebenarnya, kompetensi itu. Yang kedua adalah sehingga kan punya ilmu bagaimana menangani anak-anak tuh. Kemudian yang kedua adalah makanya pendidikan tinggi kan di Bapak ya Pak ya, di Komisi 10 mungkin ini harus ada dari dari sekolah gurunya itu udah ada. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru ini paham tentang perkembangan psikologi anak. Jadi ini mestinya tidak cukup diberikan 1 semester, tapi ada tahapan. Ya apakah di awal mengenal dulu, nah yang berikutnya mungkin di semester yang berikutnya harusnya ada
penguatan mereka terkait dengan undang-undang perlindungan anak, misalnya peraturan-peraturan lain pendukung, itu penting gitu ya. Dan mereka harus tahu bahwa ada fakta-fakta kekerasan yang terjadi di sekolah. Itu kan dunia akan mereka hadapi. Nah, kalau saya sih mengusulkan kalau mau bicara hulu ya, tadi kan kita sepakat benahinya dari guru ya. Nah, makanya pendidiknya penting nih. Nah, itu mungkin berada di tadi ya Pak Komisi 10 pas banget nih ya. Mungkin ke depan bisa pembenahan dari sana. Kemudian yang berikutnya lagi, sebenarnya kita punya profil pelajar Pancasila, mungkin dikenal sekarang Propela gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu punya 7 ciri. Nah, salah satunya sih sebenarnya membangun karakternya itu adalah melalui tadi yang berkarakternya itu seperti apa, termasuk anti kekerasan sebenarnya. Nah, lalu kurikulum yang sekarang gitu, saya tidak mau mengomentari, sebenarnya kurikulum itu ganti-ganti pasti berubah lagi ya Pak ya gitu. Ini nggak berubah, ini cuma namanya berubah juga sih isinya, betul-betul pelaksanaannya. Nah, dan itu sebenarnya bagi saya kalau kurikulum tuh kayak menu ya. Kalau kita ke restoran dia cuma menu makan siang misalnya. Nah, menunya pilihannya banyak, tapi sebenarnya kan tergantung yang masak di dalam ya, kokinya. Jadi kalau guru itu sebagus apapun kurikulumnya nih, tapi kalau gurunya nggak bisa ngejalanin, ya percuma sebenarnya. Kalau media sosial siapapun bisa membuat berita, siapa saja bisa mengupload dan bisa dikonsumsi oleh siapapun, termasuk juga anak-anak. Nah, oleh karena itu sepakat bahwa ke depan perlu didorong ada regulasi khusus yang mengatur mengenai media sosial. Nah, seperti kita ketahui bahwa jumlah anak-anak yang kategori anak yang saatnya adalah sekitar 88 juta. Kalau tidak salah Bu ini segitu? 30%. Ya, 30% lebih ya. Dari populasi. Dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Dan yang menggunakan internet itu usia 5 sampai 17 tahun tuh jumlahnya cukup besar. Saya setuju supaya ke depan ada regulasi khusus yang mengatur mengenai media sosial atau media baru ya. Karena seperti KPI ya hanya mengawasi soal media yang ada di televisi dan media penyiaran lainnya seperti radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya jalannya diskusi ya yang dilaksanakan oleh teman-teman. Sebenarnya ini teman-teman wartawan yang memang ngepost di sini. Mereka punya forumnya gitu ya, dan bekerja sama dengan Sekjen, tentu dengan Sekjennya DPR melakukan ya diskusi ini terkait dengan isu yang memang lagi marak. Dan tadi banyak pertanyaan juga, banyak masukan juga, dan bahkan si anggota dewan ini juga mengatakan ya ternyata banyak hal gitu yang bisa nanti menjadi masukan dan bisa diajukan, dan ini dengar dari beberapa sisi. Dan itu menurut saya adalah salah satu manfaat ya dari kegiatan ini, meskipun kita semua juga sepakat penyelesaian dari perundungan ini, menghentikan perundungan itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.